Hai, halo. Nah, kalian pada bingung kan kenapa gue bikin video ini? Nah, ini mungkin bukan gue doang yang bikin video ini, mungkin juga pengurus-pengurus tahun 1 yang lain mereka juga bikin. Nah, di sini gue pengen kasih tahu ke kalian, gue hari ini di video ini mau ngapain. Nah, di samping ini kalian udah bisa lihat kan, ada yang namanya Community of Leadership. COL ini apa? COL ini merupakan salah satu program yang ada di BNCC. Nah, COL itu seperti apa? Kita yang pengurus tahun 1, kita membaca satu buku, dan setelah kita baca buku itu kita sharing ke satu internal BNCC. Nah, tujuannya apa? Kan bisa dibilang sekarang itu orang-orang udah pada malas membaca. Nah, maka dari itu di BNCC ada program ini nih, buat kita baca satu buku terus kita sharing ke internal-internal lain. Selain itu juga karena orang yang malas membaca buku dan mereka nggak tahu, nah di kesempatan inilah kalian cuma lihat video beberapa menit saja, tapi kalau kalian itu udah bisa tahu isi buku itu seperti apa. Nah, terus juga sekarang gue pengen kenalin diri gue dulu nih. Nama gue Santi, gue itu aktivis BNCC 26 dan sekarang gue jadi pengurus NTRI 27 generasi kedua. Nah, selain itu gue pengen kasih tahu juga buku apa sih yang gue baca, siapa sih role model gue. Nah, ini judul buku gue itu by Design. Itu bukunya tentang Steve Jobs. Kenapa gue milih Steve Jobs dan kenapa gue milih buku ini? Nah, kita bisa langsung lihat aja nih, ada di samping. Steve Jobs itu orangnya fokus, jenius, bekerja keras, berani mengambil keputusan, inovatif, dan tidak takut bersaing. Nah, salah satu bisa dibilang dari karakter-karakternya Steve Jobs itu gue suka. Dan setelah gue baca bukunya dan gue tahu orangnya itu seperti apa. Buku itu banyak banget chapter-chapternya. Nah, salah satu chapternya itu judulnya menghubungkan titik-titik. Menghubungkan titik-titik ini apa? Nah, gue bakal bahas satu nih dan gue pengen sharing ke kalian. Terus di di chapter yang pertama ini, si Steve Jobs itu bilang, saya memutuskan berhenti kuliah. Kalian pasti udah tahu kan, Steve Jobs itu dia nggak lulus kuliah, tapi dia itu berhenti kuliah. Nah, terus dia juga bilang nih, beranikanlah diri menjalani hidupmu, bukan hidup yang dibayangkan untukmu oleh orang tuamu yang berniat baik atau sosok berwenang lain. Kamu tahu apa yang terbaik. Biasanya orang-orang mendengarkan kata orang tua, inilah yang terbaik, inilah buat kalian. Oh, mungkin ini yang terbaik buat anak gua. Mungkin orang tua kita itu berpikir kayak gitu. Nah, gua pribadi dulu gua pengen masuk kuliah dan gua itu bingung mau ngambil jurusan apa. Tapi karena orang tua gua itu menyarankan buat ngambil jurusan IT dan itu di minus, ya udah gua ngambil jurusan IT. Nah, padahal bisa dibilang hobi gua bukan di sana. Hobi gue tuh emang bener main komputer, cuman kan gue nggak tahu awalnya kalau IT itu coding lah apa segala macam, gue tuh nggak tahu. Terus juga setelah gue jalanin, ya gue merasa gue itu salah jurusan. Kenapa sih dulu gue nggak ikutin kata hati gue aja buat ngambil jurusan lain? Terus gue nggak usah lihat binus itu bagusnya apa kayak gitu. Jadi gue ngambil aja sesuai sama pilihan gue. Nah, setelah gue jalanin jurusan ini, ya gue merasa salah jurusan, terus ya bisa dibilang gue sedikit menyesal. Nah, yang nggak masalah kalian itu mendengarkan kata-kata orang tua kalian itu nggak salah, tapi kalian tuh harus tahu orang tua kalian tuh memberi saran kepada kalian. Kalau misalnya kalian suka ya kalian jalanin, kalau enggak mungkin pilihan kalian lebih tepat dari pilihan orang tua kalian. Nah, terus juga ada yang lain nih dari Steve Jobs itu sendiri. Terus dia juga bilang nih, waktu kita itu terbatas. Nah, biasanya sebagai anak muda, apalagi sebagai mahasiswa, yang dulunya itu gue bilang, oh mungkin jadi mahasiswa tuh enak banget, nggak sibuk, ya mau kuliah-kuliah, yang mau datang-datang, kalau nggak mau datang ya udah. Tapi kenyataannya, gue itu bisa dibilang lebih sibuk daripada masa-masa SMA yang dulu. Terus Steve Jobs juga bilang nih, bermimpilah seolah akan hidup selamanya, hiduplah seolah akan mati hari ini. Kenapa dia itu bisa bilang begitu? Nah, Steve Jobs itu dia nggak pernah berpikir bahwa dia itu akan hidup lama sampai 6 atau 70-an tahun di dunia, tapi dia berpikir bahwa kalau 40-an mungkin gue udah nggak di dunia. Nah, maka dari itu ya gue menciptakan sesuatu yang baru, inovasi-inovasi
Nah, untuk menjalankan hidup gue yang berbeda dari orang lain. Nah, jadi setelah dia meninggal itu nggak ada penyesalan apa-apa. Maksud dari penjelasannya ini yang sekarang itu ya bisa dibilang begitu. Terus juga nih ada satu lagi yang lebih unik. Berpikirlah seperti seniman. Gua sebagai orang IT, gue tuh nggak tahu seni itu yang seperti apa gitu. Tapi Steve Jobs yang dulunya bisa dibilang IT atau kayak gimana, berpikir inovatif apa segala macam. Nah, dia tuh bilang berpikirlah seperti seniman untuk menciptakan karya seni terbaik yang akan ingin orang miliki dan juga bertahan dari ujian waktu. Nah, biasanya orang yang berpikir seperti seniman itu mereka mempunyai satu titik poin yang berbeda dari orang lain. Kenapa? Karena ketika kita itu menjalankan usaha yang bersama, tapi usaha yang di sebelah itu lebih maju atau lebih ramai orangnya, mereka mempunyai satu titik poin yang nggak dipunyai oleh pengusaha yang satunya lagi. Nah, di sini kita juga bisa terapkan nih, kalau misalnya dibilang di BSCC itu kalian selalu dikasih kesempatan buat kayak training atau ikut buat soft skill, hard skill, kalian itu selalu dikasih kesempatan untuk mendaftar. Nah, terus setelah kalian daftar, kalian itu harusnya setelah belajar, kalian itu bisa cari passion kalian. Setelah kalian menemukan passion kalian, nah dari sanalah kalian itu bisa membedakan diri kalian sama diri teman-teman kalian. Nah, setiap orang kan berbeda, maka dari itu kalian harus menunjukkan sesuatu passion kalian yang unik, yang berbeda dari teman kalian. Nah, ini ada satu lagi yang menarik. Dimanapun awalnya itu tidak penting, yang penting adalah dimana kita berada pada akhirnya. Biasanya orang-orang itu susah untuk keluar dari zona aman. Nah, gua sebagai orang yang hobi gambar, orang suka desain, tapi gua ngambil jurusannya IT gitu. Nah, gua bisa dibilang gua lebih suka ngerjain hal-hal yang berbau desain atau gambar dibandingkan gua disuruh coding. Kayak gitu, gua kurang suka. Nah, orang bilang karena kita udah terlanjur nih karena gue itu udah terlanjur ngambil jurusan IT, ya bisa dibilang gue harus selesain. Nah, yang paling penting itu berada pada akhirnya. Mungkin yang paling penting adalah setelah gue lulus gitu, bakal jadi seperti apa. Nah, biasanya orang untuk keluar dari zona aman itu sangat sulit setelah mereka keluar dan mereka tahu hasilnya bakal bagus. Nah, itu bukan hal yang mudah, yaitu perlu banyak usaha biar kalian itu bisa keluar dari zona aman. Dan gue pribadi sekarang gue lagi coba untuk keluar dari zona aman gue yang dulunya sangat-sangat tidak suka coding, dan gue mengasumsikan diri gue bahwa gue itu nggak bisa coding, dan sekarang gue setidaknya belajar sedikit menyukai coding. Oke. Nah, yang chapter selanjutnya itu cinta dan kehilangan. Setelah dengar kata cinta dan kehilangan, kalian penasaran gak sih ini cerita dari Steve Jobs itu seperti apa? Setelah gue baca buku Steve Jobs itu, nah Steve Jobs itu nggak cuma buat inovasi bikin produk terus terkenal, nggak kayak gitu. Cuman dia itu juga menjalani kehidupannya sama seperti orang lain. Dia punya istri dan dia juga punya anak. Nah, karena Steve Jobs itu orang yang berani mengambil keputusan, nah dia itu juga mengambil keputusan kayak dia itu memilih istrinya atau menjalani hidupnya sama istrinya tuh kayak gimana. Nah, dengan begitu dia itu bisa dibilang istrinya juga mensupport apa yang dilakukan oleh si Steve Jobs. Nah, di chapter ini Steve Jobs itu bilang, bekerja keraslah agar berhasil, bekerja keraslah, dan ketika keadaan memburuk bekerjalah lebih keras. Kadang-kadang orang itu bekerja keras terus gagal, terus ya udah, berarti dia tuh merasa bahwa dirinya udah kalah selamanya kayak gitu. Tapi Steve Jobs ini enggak. Ketika dia itu merasa gagal, dia itu enggak menyerah begitu aja, tapi dia itu mencari satu solusi yang baru, gimana sih cara mengatasi kegagalan yang udah dia dapet. Setidaknya kalau misalnya kita dibilang gagal, ya nggak gagal-gagal banget gitu. Jadi kalau misalnya kalian jatuhnya tuh nggak sakit banget. Terus dia bilang bekerjalah lebih keras. Orang bilang kalau misalnya kita itu udah bekerja keras, ya mungkin ini bukan hoki gua kali ya, mungkin ini bukan passion gua ya, mungkin ini bukan jalannya gua, tapi setidaknya kalian itu udah coba duluan kayak gitu. Nah, di BMCC mungkin aja ketika kalian daftar,
daftar training MC, seleksi ini, event ini, buat jadi MC event ini. Mungkin kalian nggak lolos karena teman kalian ada yang lebih bagus. Nah, setidaknya kalian tahu nih kalau misalnya skill kalian itu masih kurang, berarti kalian itu harus bekerja lebih keras kalau agar kalian itu bisa sama kayak teman kalian atau lebih bagus dari teman kalian. Nah, satu lagi hal yang paling penting, itulah carilah visi bersama. Kita sebagai organisasi di BSIS itu sendiri, kita harus mempunyai visi yang sama. Nah, ketika organisasi itu nggak punya visi, berarti tidak ada goal yang pengen kita capai. Sebenarnya ada, tapi goal itu nggak jelas. Bisa dibilang kayak gitu. Terus juga, kenapa kita itu harus mempunyai visi yang sama? Gua kasih contoh aja. Ketika kalian itu di dalam perkuliahan, kalian ada satu tim, kelompok, dan sebenarnya kalian itu pengen jadi kelompok terbaik dan nilainya bagus. Sedangkan ada teman kalian yang satu kelompok sama kalian, dia itu cuma pengen yang penting lulus aja, bagus nggak bagus ya udah. Nah, karena kalian itu mempunyai visi yang berbeda, goal yang berbeda, itu akan susah. Kenapa? Kalian hanya berusaha sendiri, sedangkan teman kalian itu nggak berusaha sekeras kalian. Nah, bisa dibilang kayak gitu. Ketika udah mempunyai visi yang berbeda, kalian itu akan bingung sebenarnya apa sih yang pengen kalian capai, core yang kalian pengen itu seperti apa. Terus juga nih, dari buku yang gue baca juga, mana bisa kamu dipecat dari perusahaan yang kamu dirikan. Jadi ceritanya si Steve Jobs itu dipecat di perusahaannya sendiri yang udah dia bangun. Setelah dia dipecat, terus dia itu bisa dibilang terus berinovasi. Terus setelah dia berinovasi, dia mencari pekerjaan yang lain, mengisi waktu-waktunya. Dan yang gue baca kenapa dia ini bisa dipecat. Nah, jadi temannya itu jadi bisa dibilang pemegang perusahaan si Apple. Si Apple-nya itu yang udah Steve Jobs dirikan, tapi CEO yang baru ini itu nggak sevisi sama Steve Jobs. Kenapa? Ya Steve Jobs udah percaya sama temannya bahwa temannya itu bisa mengembangkan si Apple. Tapi kenyataannya semua hal yang diusulkan oleh Steve Jobs itu sepertinya bisa dibilang ditolak sama temannya itu. Maka dari itu karena mereka udah nggak sevisi, jadi temannya ini memecat Steve Jobs. Ya bisa dibilang cerita singkatnya tuh kayak gitu. Karena mereka nggak sevisi, maka si temannya Steve Jobs ini dia memecat Steve Jobs. Padahal Steve Jobs ini memberikan inovasi baru untuk produknya mereka, tapi dari temannya itu sendiri nggak mau mendengarkan apa yang disarankan oleh Steve Jobs. Nah, karena mereka mempunyai visi yang berbeda, ya udah berarti Steve Jobs itu dia diberhentikan oleh temannya sendiri. Terus juga Steve Jobs juga bilang memulai lagi. Saya masih cinta, jadi saya memutuskan untuk memulai lagi. Nah, setelah Steve Jobs itu dipecat, dia itu bekerja di tempat lain, berinovasi, membantu perusahaan yang lain. Dan setelah itu nggak berapa lama kemudian Steve Jobs ini balik ke perusahaannya sendiri lagi. Dan temannya yang memecat Steve Jobs ini, dia bisa dibilang dia minta maaf sama Steve Jobs. Terus Steve Jobs itu bisa dibilang menjelaskan kembali kayak gimana dulunya itu inovasinya seperti apa. Dan setelah Steve Jobs masuk ke perusahaannya lagi, si Apple, maka Apple ini dia semakin berkembang. Jadi kalau misalnya kita itu udah kalah di satu hal atau kita itu udah gagal dalam satu hal, tapi ketika kalian itu masih suka, jangan takut untuk memulai hal yang kalian suka. Karena bisa dibilang mungkin pada saat kalian gagal pada saat itu kalian gak hoki atau bukan gak hoki aja, atau keadaannya emang situasinya emang lagi sulit. Nah, ketika kalian suka ya coba jalanin aja, mungkin aja kalian bisa berkembang di sana. Terus ada lagi nih yang menarik dari buku yang gue baca, itu jangan kehilangan muka, jangan menyalahkan, jangan malu, buktikan saja para pengecap itu keliru. Jadi di sini biasanya kita itu suka melihat rendah orang lain. Nah, ketika kita melihat rendah orang lain, kita kan nggak tahu nih skill dia sebenarnya itu seperti apa. Nah, Steve Jobs itu juga bilang, ketika kalian itu selalu menanggapi apa yang dibilang oleh orang-orang yang di luar sana, dia itu merendahkan kalian atau apapun itu, nah
ya kalian cukup dengar aja, tapi kalian harus buktiin kepada mereka kalau kalian itu lebih baik dari mereka. Nah, itu salah satu yang ditunjukkan oleh Steve Jobs kepada orang-orang yang bisa dibilang merendahkan Steve Jobs itu sendiri. Dengan salah satu contohnya itu seperti itu. Mungkin kalian kalau jika merasakan hal yang sama, gue juga pernah nih kayak orang lain melihat rendah gue nih, kalau kayaknya lu emang bener gak usah coding deh, atau kayak gimana, nilai lu jelek atau apa. Nah, kita buktiin sama mereka kalau nilai gue itu bisa lebih bagus dari nilai lu. Oke, itu bisa dijadikan suatu motivasi buat kalian. Nah, terus juga setelah gue baca seluruh bukunya Steve Jobs itu, cerita tentang Steve Jobs, pengalamannya seperti apa, terus keluarganya kayak gimana, dia orangnya kayak seperti apa, perkembangan Apple-nya itu seperti apa. Setelah gue baca sampai selesai, nah ada kesimpulan dari buku-buku yang udah gue baca nih, dari bukunya Steve Jobs itu. Dia bilang waktu kita itu terbatas, jadi jangan menjalani hidup orang lain, jangan terjebak dogma hidup dalam hasil pemikiran orang lain. Nah, dari sini dia bilang waktu kita itu terbatas untuk berkembang. Jangan bilang kalian itu gak mau mulai hari ini, maka kalian tuh bisa mulai besoknya lagi. Tapi ketika kalian gak mulai sekarang, kapan lagi kalian akan mulai? Dan orang-orang yang di luar sana mungkin pengen mencapai satu hal yang sama-sama kalian, mereka udah mulai duluan dan mereka lebih hebat dari kalian ketika kalian udah telat memulainya. Terus juga biasanya kita itu terlalu mengikuti orang lain. Misalnya sekarang trennya apa, jadi kalian ikutin kayak gitu. Itu kan hasil pemikiran dari orang lain, tapi kalian cuma ikutin aja tanpa memikirkan goal yang sebenarnya kalian pengen capai itu apa. Seperti apa sih goal yang pengen kalian capai, tapi kalian hanya mengikuti pemikiran orang lain aja tanpa mengetahui sebenarnya tujuan dari mereka itu apa dan tujuan kalian sendiri itu apa. Jangan biarkan suara mengganggu dari pendapat orang lain menenggelamkan suara hati kita sendiri. Biasanya orang banyak itu dia memberikan saran-saran kepada kita. Nah, dari sana kita emang mendengarkan pendapatnya mereka. Cuman kita itu juga punya suara hati sendiri yang harusnya kita dengar. Setelah kita mendengarkan pendapat orang lain, ya kita bisa lihat nih mana yang lebih bagus. Dari saran-sarannya mereka kita juga harus saring saran yang mana sih yang paling bagus. Terus kita juga lihat nih suara hati kita itu seperti apa. Nah, kalau misalnya kalian merasa bahwa suara hati kalian lebih baik atau itu yang terbaik, ya udah jalanin aja dan tetap pilih suara hati kalian. Dan ketika kalian itu menjalankan pendapat atau saran dari orang lain dan kalian itu nggak yakin sama diri kalian sendiri, maka setelah kalian jalanin itu bisa aja selama kalian menjalaninya itu keliru. Nah, itu bisa dibilang ya kalian pertimbangkanlah mana yang lebih baik buat kalian, mana yang enggak. Dan yang terpenting, beranilah mengikuti hati dan intuisi kita. Hati dan intuisi kita sudah tahu apa yang sebenarnya kita inginkan, yang lain tidak terlalu penting. Nah, biasanya setelah orang memberikan saran, kita biasanya terpengaruh atau ya cukup mendengarkan mereka saja tanpa mendengarkan kata hati kita. Ya bisa dibilang kayak gitu. Nah, tapi di sini kita harus tahu dan harus berani. Mungkin ini yang terbaik buat gua, jadi gua harus jalanin ini sesuai sama kata hati kita. Dan kalau orang lain masih nggak percaya sama kalian, itu bukan hal yang penting. Jadi kalian jalanin aja yang menurut kalian itu terbaik. Ya udah, berarti kalian tuh harus tunjukin bahwa pilihan kalian itu terbaik. Jangan pikirkan apa yang dikatain sama mereka. Yang penting kalian itu menjalankan yang terbaik buat hari ini maupun kedepannya. Nah, itu kesimpulan dari buku yang udah gue baca. Thank you buat kalian semua yang udah lihat video gue. Semoga video gue ini bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau misalnya pas gue jelasin, pas gue sharing di video ini ada yang kurang jelas, gue say sorry. Dan thank you lagi karena udah menyempatkan waktu kalian untuk melihat video gue ini. Thank you guys. And yang terakhir itu Viva BNCC.